Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada Ibu Bulkis dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun topik yang kami akan bahas yaitu persepsi dan motivasi. Tetapi sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Irnandita dengan NIM 2115100 dari tingkat 1C. Halo, perkenalkan nama saya Indah Velpin. Saya berasal dari kelas tingkat 1C. NIM saya 2115091. Perkenalkan, nama saya Angelina Florencia Girlani, bisa dipanggil Angel dari kelompok 2. Nama saya Wilmina Yeni Fadilani 2115109. Itulah tadi anggota kelompok dari kelompok 2. Selanjutnya saya akan membahas mengenai apa-apa saja yang akan dipaparkan oleh kelompok kami. Untuk persepsi, kami akan menjelaskan mengenai pengertian persepsi, jenis-jenis persepsi, ciri-ciri persepsi, dan dispersepsi. Sedangkan motivasi, kami akan menjelaskan mengenai pengertian motivasi, jenis motivasi, tujuan motivasi, fungsi motivasi, dan terakhir metode motivasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari persepsi. Adalah suatu proses di mana manusia menginterpretasi atau menafsirkan suatu informasi yang diperoleh melalui bantuan indera manusia. Dan banyak juga yang bertanya kepada kita, apa sih jenis-jenis dari persepsi itu? Persepsi terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah persepsi visual atau penglihatan. Adalah suatu kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Oke, yang kedua adalah persepsi auditori atau pendengaran. Persepsi auditori atau pendengaran adalah suatu proses untuk mengenali suara. Baik, yang ketiga adalah persepsi penciuman atau olfaktori yang bisa disebut juga dengan hidung. Proses yang terjadi adalah dengan cara penangkapan atau perasaan bau yang ada di sekitar. Baik, yang keempat adalah persepsi peraba. Persepsi ini yang dihasilkan oleh indera taktil, yaitu kulit. Indera ini dilengkapi dengan berbagai macam reseptor yang peka terhadap rangsangan. Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah pengecapan atau lidah. Adalah salah satu indera yang mengenali berbagai macam rasa yang akan masuk ke mulut. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang ciri-ciri persepsi. Ciri-ciri persepsi dibagi dalam berbagai macam. Yang pertama yaitu proses pengorganisasian berbagai macam pengalaman. Kemudian yang kedua yaitu proses menghubung-hubungkan antara masa lalu dengan yang masa baru yang baru saja terjadi. Yang ketiga yaitu proses pemilihan informasi. Yang keempat yaitu proses teorisasi dan rasionalisasi. Kemudian yang kelima, proses interaksi dan komunikasi berbagai macam pengalaman internal dan eksternal. Kemudian yang terakhir yaitu proses penafsiran atau pemaknaan verbal dan non-verbal. Setelah membahas sedikit tentang ciri-ciri persepsi, kali ini saya juga akan membahas sedikit tentang apa itu dispersepsi. Dispersepsi merupakan gangguan suatu individu yang diakibatkan oleh kerusakan pada otak. Hal ini dapat terjadi misalnya seseorang tersebut telah mengonsumsi obat halusinogenik maupun mengalami keracunan. Jika seseorang tersebut telah mengalami dispersepsi, maka seseorang tersebut dapat mengalami gangguan misalnya berhalusinasi, somatosensorik, agnosia, dan gangguan yang lainnya yang menyerang pada fungsi otak. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian motivasi. Apa sih itu motivasi? Kita kan sering mendengar kata motivasi, seperti kasih kak dulu motivasi supaya aku kerja ini. Motivasi dulu ya, motivasi dulu begitu toh. Kita sering mendengar kata itu, tapi kita tidak tahu apa sih itu motivasi, apa sih pengertian secara lebih rincinya itu motivasi. Jadi motivasi itu berasal dari kata motif yang berarti pendorong atau suatu alasan. Motif itu merupakan tenaga pendorong yang mendorong manusia sehingga melakukan atau bertindak sesuatu.
arti kata dorong di sini bukan berarti dorong secara fisik, bukan. Mengenai kayak lebih menumbuhkan niat terhadap seseorang. Jadi awalnya seseorang itu tidak berbuat apa-apa menjadi bertindak melakukan sesuatu. Jadi dengan kata lain, motivasi sendiri itu adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan. Saya akan menjelaskan mengenai jenis motivasi. Secara umum, jenis motivasi itu terbagi menjadi dua. Ada motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif merupakan dorongan atau niat yang untuk mendapatkan suatu kebaikan atau hal positif. Contoh dari motivasi positif yaitu seseorang tergerak melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu demi mendapatkan hadiah, upah tambahan, nilai tambahan atau hal sebagainya. Kalau mau dilihat dari contoh kecil atau contoh di sekitar kita seperti seorang anak yang giat mengerjakan tugas demi mendapatkan jatah bermain HP dari ibunya. Walaupun hal kecil seperti itu merupakan motivasi juga. Selanjutnya, motivasi negatif. Motivasi negatif ini dorongan atau niat yang didasari keinginan yang negatif atau tidak baik. Contoh dari motivasi negatif ini seperti individu yang ingin melukai seseorang itu juga termasuk dalam contoh motivasi negatif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan motivasi. Jadi secara umum tujuan motivasi itu adalah menggerakkan atau menggugah seseorang agar secara sadar dan secara sengaja timbul keinginan dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil dan mencapai tujuan yang diinginkan. Apa itu fungsi motivasi? Fungsi motivasi terbagi ada 3 bagian, yaitu 1. Mendorong manusia untuk berbuat baik. Contohnya yaitu memperbaiki kesehatan tubuh, 2. Memperkuat hubungan sosial, 3. Memberi efek dominan pada lingkungan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan yaitu ke arah tujuan, disiplin di lingkungan dan di kalangan masyarakat. Yang ketiga, menentukan perbuatan yang harus dikerjakan yang sesuai guna mencapai tujuan, membangun komunikasi efektif, mengguna keberhasilan dan pembelajaran. Saya akan menjelaskan apa itu metode motivasi. Metode motivasi merupakan di mana sebuah motivasi yang akan kita berikan secara langsung maupun tidak langsung. Begitupun juga dengan tujuan individu untuk memberikan kepuasan dan kebutuhan mereka. Ada beberapa fungsi motivasi terbagi atas 2, yaitu sebagai berikut. Motivasi secara langsung ialah motivasi material dan non-material yang akan kita berikan secara langsung ataupun individu untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Begitupun dengan sifat yaitu khusus serta pujian dan penghargaan atau tujuan hari raya. Begitupun dengan motivasi tidak langsung, indoors motivation, yang akan kami berikan yaitu fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam bekerja, misalnya yaitu mesin-mesin yang kurang baik atau ruangan-ruangan yang nyaman. Sebaliknya kursi yang empuk. Nah, itu tadi penjelasan dan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 mengenai persepsi dan motivasi. Kami harap dari materi yang kami paparkan atau yang kami jelaskan mudah diterima oleh teman-teman sekalian dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.